Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shroli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ratu Salamia Zahra dengan NIM 2012138 dari kelas PI 5A. Baik, saya dari kelompok 12 akan membuat tugas dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PI berbasis literasi. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu Hernanelis MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kurikulum. Yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum. Kurikulum merupakan bagian dari pendidikan dalam lingkup yang luas. Kurikulum alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Mengevaluasi keberhasilan sebuah pendidikan berarti juga mengevaluasi kurikulumnya. Hal ini berarti bahwa evaluasi kurikulum merupakan bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada program-program untuk peserta didik. Sedangkan evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pengembangan ini dengan efektif dan bermakna. Dari hasil-hasil evaluasi inilah pihak pengembangan dapat mengadakan perbaikan dan penyesuaian sebelum kurikulum yang baru tersebut terlanjur disebarluaskan secara nasional. Menurut Hamid Hasan, tahun 1988, nomor 13, evaluasi adalah suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Jadi dengan demikian, evaluasi kurikulum adalah suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas, atau bisa disebut ideal kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Materi yang kedua yaitu ada tujuan-tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran program ke depan. Menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran, menentukan keunggulan, ada kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Ada menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Menentukan masukan untuk memperbaiki program, mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum, menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat evaluasi kurikulum. Manfaat evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan penggunaan sumber daya yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan. Apakah kurikulum tersebut masih dijalankan, tetapi perlu direvisi, atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang berubah. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik. Evaluasi ini juga dikenal dengan evaluasi formatif. Evaluasi itu biasanya dapat dilakukan waktu proses berjalan. Evaluasi kurikulum juga dapat menilai kebaikan kurikulum, apakah kurikulum tersebut masih tetap dilaksanakan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum. Namun pada umumnya mencakup merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konstruksi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara itu juga Hermana Sumantri 2009 menjelaskan bahwa
Tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah: yang pertama ada mempelajari kurikulum yang sudah ada, yang kedua menuliskan latar belakang alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi, yang ketiga menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi, yang keempat membuat rancangan evaluasi, yang kelima mengumpulkan informasi data, yang keenam merumuskan kesimpulan, yang ketujuh menginformasikan hasil, dan yang kedelapan memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Materi yang selanjutnya ada strategi implementasi kurikulum. Dalam tulisan ini, strategi diartikan sebagai rancangan yang memuat rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi implementasi kurikulum berarti rancangan kegiatan untuk melaksanakan kurikulum secara efektif dan efisien. Implementasi kurikulum berarti penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran yang dapat memberi pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Mengimplementasikan kurikulum secara efektif diperlukan kesiapan guru, baik kesiapan administrasi pembelajaran maupun kesiapan mental. Sebab dalam implementasi kurikulum itu sangat mungkin terjadi munculnya perbedaan antara perencanaan dengan realitas sifatnya lokal dan kontekstual. Sebuah kurikulum yang baru diberlakukan menyebabkan kepercayaan profesional guru berkurang dan kemampuan profesional melemah. Guru memerlukan berbagai penyesuaian, baik penyesuaian tentang konsep maupun implementasinya. Strategi implementasi kurikulumnya juga diarahkan kepada peningkatan kemampuan guru sebagai manusia kunci atau key person di dalam ruang kelas. Strategi implementasi kurikulum berorientasi guru antara lain. Yang pertama, mengarah mindset guru dari paradigma konvensional yang statis ke paradigma modern yang dinamis. Perubahan mindset guru dilakukan untuk mengimbangi pengaruh teknologi, komunikasi, dan informasi yang demikian hebat yang akhir-akhir ini dikenal dengan era industri. Hal ini juga penting untuk menata langkah, meningkatkan kualitas pembelajaran sesuaian dengan keperluan dan tuntunan zaman modern ini. Yang selanjutnya, membentuk budaya atau kultur baru di lingkungan sekolah. Membangun budaya kaitannya dengan implementasi kurikulum adalah sejumlah perilaku yang disepakati bersama sebagai identitas guru pada suatu sekolah. Kesepakatan tersebut kemudian diiringi dengan menghadirkan komitmen yang kerjasama yang baik antara guru merupakan ciri bahwa sekolah tersebut efektif. Guru sebagai pengembang kurikulum, tugas guru bukan hanya mengajar di dalam kelas, melainkan juga sebagai pengembang kurikulum. Guru sebagai pengajar terbatas pada penyampaian bahan pelajaran kepada peserta didik, sedangkan guru sebagai pengembang kurikulum bertugas untuk mengembangkan dan memodifikasi bahan pelajaran dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi peserta didik dan lingkungannya untuk menjaga efektivitas pencapaian kurikulum. Pengadaan informasi tersebut juga memerlukan alat yang sistematis dan proses pengadaan informasi bagi pembuatan keputusan erat hubungannya dengan konsep evaluasi yang digunakan. Secara lebih tegas, evaluasi juga bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Berkaitan dengan hal ini, ada 4 jenis keputusan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai suatu program. Yang pertama, strategi pertama terdiri atas penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Yang kedua, strategi terdiri atas pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan atau kapabilitas yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus.
Yang ketiga, strategi terdiri atas pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Dan yang keempat, strategi terdiri atas penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Baik, itulah penyampaian materi tentang implementasi kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.